Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan amal saleh yang kita lakukan ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, perlindungan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang setia menjalankan sunnah beliau sampai akhir zaman. Tayyib ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba' atau risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah bacakan mukaddimah yang pertama, bahwa beliau di sini di awal mukaddimah kebiasaan beliau yaitu mendoakan, mendoakan pembaca, mendoakan para tulabul ilm, karena dengan mendoakan inilah di antara bukti dan sayangnya seorang guru kepada muridnya, dan menunjukkan bukti niat baik seorang guru untuk menebarkan kebaikan. Bahkan siapapun yang membaca kitab ini, apapun golongan mereka, apapun organisasinya, apapun kulturnya, warna kulitnya, maka semuanya beliau doakan. Doa beliau yaitu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah menjadikan engkau berkah, menebar kebaikan, memberikan keberkahan dimanapun engkau berada. Dan kita sudah membahas tentang makna al-barakah. Barakah secara makna apa? Kemarin ikhwan, an-numu atau an-nama wal barakah waz ziyadah, sesuatu yang berkembang dan bertambah. Makanya para ulama menyebutkan bahwa kenapa kolam yang berisi air dikatakan al-birkah atau al-barakah, bahasa Arabnya al-birkah, karena apa? Di situ terdapat air yang sangat banyak. Ida fadal ma, apabila air telah meluap, air telah banyak, sesuatu yang banyak
yang penuh, ya, yang mengalir, yaitu namanya birkah. Karena di kolam itu ada air yang banyak. Fadhal ma, apabila air telah banyak. Kemudian ada istilah lagi namanya at-tabarruk. Kalau at-tabarruk adalah thalabul barakah, mencari berkah atau ngalap berkah. Kemudian ada istilah al-mubarak, yang diberkahi, orang yang diberkahi. Ya, orang yang diberkahi. Artinya apa? Orang yang bermanfaat. An-nafa, sebelum mengatakan an-nafa lil khair, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi orang ini diberkahi, yaitu orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin dengan ilmunya, ya, dengan ucapannya, ya, sehingga orang lain bisa mengambil manfaat dari ucapannya. Atau dengan hartanya. Dikatakan an-nafa lil khair, memberikan manfaat untuk kebaikan. Ya, memberikan manfaat kebaikan. Atau sebagian ulama mengatakan al-mubarak itu yaitu al-muallim lil khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Bahkan dia mengatakan al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ada yang menyebutkan bahwasanya mana al-mubarak, orang yang diberkahi adalah orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Intinya al-mubarak ikhwah, jadi orang yang di an-nafa, intinya dia memberikan manfaat. Orang tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, manfaat kebaikan tentunya. Ya, manfaat kebaikan. Imma dengan mengajarkan kebaikan dengan ilmunya atau dengan hartanya, sehingga orang lain merasa mendapatkan kebaikan dari harta tersebut, atau orang yang senantiasa memberikan nasihat, ya, di atas kebaikan. Baik. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang macam-macam berkah. Ya, macam-macam berkah. Kita akan baca dari syarah Dr. Haitham. Beliau di sini mengatakan at-tabarruk yanqasimu ila qismain. At-tabarruk itu mencari berkah, ya. Kalau at-tabarruk berarti mengalap berkah. Ini terbagi menjadi dua macam. Tabarrukun masyru'un. Yang pertama, tabarruk ngalap berkah atau mencari berkah yang disyariatkan. Ya. Yang kedua, tabarrukun mamnu'un, yaitu ngalap berkah yang terlarang. Baik. Sekarang kita awali dari tabarruk yang disyariatkan. Ini penting ikhwan, ya. Karena sebagian kaum muslimin mereka serampangan, bahkan asal-asalan dalam mencari berkah atau menganggap ini suatu yang berkah. Ya, benda ini, orang ini, ya, ini berkah. Ini nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh dalil. Yang pertama, tabarruk yang disyariatkan ada dua. Ya, ada dua, yaitu tabarruk syar'i, ngalap berkah yang disyariatkan. Yang pertama adalah secara syar'i, yaitu apa? Yang ditunjukkan dengan dalil, ya, bahwa Al-Quran dan Sunnah menjadikan sesuatu itu berkah, maka ini disyariatkan, ya.
Jadi tabarruk masyru' yang disyariatkan yang pertama adalah yang syar'i, yaitu apa? Yang ada dalilnya secara syariat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa hal tersebut mendatangkan berkah. Kata beliau di sini, mislus shalah fil masjidil haram, seperti orang sholat di Masjidil Haram. Jadi kita sholat ya di Masjidil Haram dengan niat yang ngalap berkah di masjid tersebut agar mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibanding sholat yang lainnya. Nah, ini gak ada masalah. Ini disyariatkan karena ada dalilnya, ada keutamaannya sholat di Masjidil Haram. Ya. Au fil Masjidin Nabawi, atau di Masjid Nabawi. Tapi ikhwan, kita akan uraikan ya sedikit ya tentang tabarruk yang disyariatkan. Saya ulangi lagi, tabarruk yang disyariatkan ada dua, yaitu tabarruk yang syar'i. Ya, artinya apa? Artinya ada dalilnya, ada syariatnya. Ya, ada dalilnya, ada syariatnya. Yaitu beliau tadi menjelaskan tabarruk di salat di sebuah tempat. Ya, tabarruk dengan tempat. Tabarruk dengan tempat. Seperti salat di Masjid Nabawi, salat di Masjid Al-Haram. Ini kita mencari berkah di situ. Karena ada keutamaan dalil yang menunjukkan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedua, di antaranya juga maafan, yaitu iktikaf di masjid. Ya, iktikaf di masjid karena masjid itu berkah. Rumah Allah Azza wa Jalla. Membaca, ya, duduk di situ berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Baik, iktikaf. Kemudian tabarruk dengan, tadi kan tempat yang pertama tadi ya, tabarruk dengan tempat. Yang kedua tabarruk dengan ucapan, dengan perkataan. Jadi tabarruk dengan perkataan. Seperti apa ya kawan? Kita bertabarruk dengan membaca Al-Quran. Ya, karena Allah sebutkan dalam firman-Nya, dalam ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Jadi kitab Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan. Makanya kita ngalap berkah dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Ngalap berkah dengan Al-Quran artinya apa? Dengan membacanya, dengan lisan kita, yaitu dengan ucapan itu membacanya. Kemudian juga apa? Berzikir. Ya, berzikir. Atau dengan perbuatan, yaitu belajar agama, thalabul ilmi. Ya. Dan mengajarkan kepada orang lain. Atau dengan apa? Makan berjamaah. Itu dalam hadis disebutkan berkah makan berjamaah itu. Atau apa lagi ya kawan? Menjilati jari sesudah makan. Karena kita tidak tahu keberkahan dari makanan tersebut, bisa jadi dari sisa makanan yang ada di jari kita. Itu tabarruk yang disyariatkan, yang ada dalilnya dari perkataan dan perbuatan. Ya, kemudian yang ketiga, bertabarruk dengan waktu. Jadi ngalap berkah dengan waktu. Ya, seperti dalam Al-Quran disebutkan waktu yang berkah. Di antaranya adalah waktu Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar. Ya. Karena di situ dalam surat Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah ya. Jadi satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Al-Fisyahr ya, yang mana malaikat turun di situ. Malaikat tuh turun.
Dan situ kan kita tabaruk dengan waktu, yaitu soalnya di malam Lailatul Qadar. Atau kita berdoa, istighfar, perbanyak istighfar, berdoa di waktu sahur. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, yaitu penghuni surga, dalam surat Ad-Dhariyat disebutkan wabil asharihim yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga kata Allah, di waktu sahur mereka istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mencari waktu-waktu yang berkah. Seperti juga diantaranya di hari Jumat Ba'dal Asr sampai menjelang maghrib. Di situ ada doa yang mustajab. Di sepertiga malam terakhir, ya. Nah itu waktu-waktu tersebut kita ngalah berkah di situ. Manfaatkan sebaik-baiknya dengan berdoa kepada Allah, memohon ampun kepadanya, berzikir kepadanya. Nah ini yang ketiga ya kawan ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bertabarruk dengan tempat seperti sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Yang kedua, bertabarruk dengan ucapan dan perbuatan seperti membaca Al-Quran, berzikir, mengajarkan agama Islam, ya, belajar agama dan mengajarkannya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Bertabarruk dengan waktu, ya, waktu. Seperti tadi ya, memanfaatkan waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah. Seperti di malam Lailatul Qadar, kemudian sepertiga malam terakhir, kemudian di waktu-waktu yang mustajab seperti pada hari Jumat pada asar sampai menjelang maghrib dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang keempat, bertabarruk, ngalap berkah, mencari keberkahan dengan makanan dan minuman. Ada banyak hadis yang menunjukkan bahwasannya minum madu, ya, atau air zam-zam itu membawa kebaikan, ya. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan air zam-zam, ya. Beliau menyebutkan bahwa ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Bahwasanya air zam-zam ini tergantung orang yang meminumnya. Kalau kita niatkan, ya, niatkan untuk mencari keberkahan dengan air zam-zam ini, semoga Allah kenyangkan, ya. Hanya dengan minum ini mengenyangkan, bisa. Atau kita dengan minum air zam-zam ini semoga diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu diperbolehkan. Baik. Kemudian diantaranya juga minyak zaitun, ya, minyak zaitun. Dan dalam hadis juga ada habbatus sauda, ya, habbatus sauda, inna fi habbatis sauda dawa'un min kulli da'. Sesungguhnya dalam habbatus sauda itu ada obat dari seluruh penyakit. Dan masih banyak lagi ya kawan, ya. Minum madu. Dalam Al-Quran disebutkan itu, ya, tentang keutamaan apa? Manfaat madu. Ya, apalagi air zam-zam dan yang lainnya. Nah, itu tabaruk dengan makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah jelaskan dalam banyak dalil, ya, atau dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, bertabarruk dengan zat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keringat beliau, dengan air liur beliau, atau mengumpulkan rontokan rambut beliau, tapi dengan syarat. Ingat, dengan syarat
ketika beliau masih hidup. Ya, ketika beliau masih hidup. Jadi kalau ada di zaman sekarang, ya, yang mereka bertabarruk atau menganggap ini adalah rambut Rasulullah SAW, ini baju Rasulullah SAW, buktikan saja dulu mana sanadnya, mana dalilnya, ya, bahwa itu adalah rambut Rasulullah atau itu darah Rasulullah, apalagi ada yang bilang begitu, atau baju Rasulullah, datangkan. Ya, karena semuanya butuh bukti, tidak hanya klaim. Itu berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Ketika sudah meninggal, maka sudah tidak berlaku lagi. Ngalap berkah di kuburan beliau. Itu diantara tabarruk yang disyariatkan. Ya, bisa berupa dari makanan minuman, bisa mengalap berkah dari tempat, ya, kemudian waktu, kemudian ucapan dan perbuatan, dan bisa juga dari dan dengan jasad Nabi, tapi ketika beliau masih hidup. Ya, ketika masih hidup. Baik. Sekarang kita baca lagi kata beliau di sini, di antara tabarruk yang hissi, tabarruk yang disyariatkan dengan hissi, dengan sesuatu yang bisa kita rasakan secara his, secara panca indera. Sesuatu yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Ya, itu namanya his. Ya, contohnya apa? Mislul ilm wa du'a. Ini ngalap berkah dengan ilmu. Ya, tadi talabul ilmi, karena secara panca indera yang bisa kita rasakan, yang kita bisa lihat, dengan ilmu ini orang menjadi baik. Ya, orang menjadi baik, orang menjadi semangat dalam beribadah karena dengan ilmu. Wa du'a, dengan berdoa, ini bisa kita rasakan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan-kebaikan. Ini termasuk mengalap berkah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengalap berkah dengan berdoa, karena kita tahu bahwa dengan berdoa ini, kita yakini semuanya Allah akan kabulkan, dan kita harus yakin Allah akan kabulkan permintaan kita, doa-doa kita, dan Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Wa nahwihima, atau yang selainnya. Farrajulu yutabarraku bi ilmihi, dan seseorang itu diberkahi dengan ilmunya. Kita tahu, Masya Allah, ya, ada orang Masya Allah, dia mendedikasikan diri dengan mengajarkan ilmu kepada orang lain, sehingga orang lain banyak mengambil ilmu dari dia, manfaat dari dia. Dari sebab belialah lahir orang-orang yang hebat, orang-orang yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan berkah. Ya, berkah dengan ilmunya. Seorang diberkahi dengan ilmunya, artinya apa? Banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmu dia. Wa da'watihi ilal khair, dan dakwahnya untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya, itu ya kawan, ya. Di orang yang menyampaikan kebaikan, ya, orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, mengajak untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu membawa keberkahan. Ya, membawa keberkahan. Fayakunu hada barakatun, maka ini menjadi berkah. Ya, maka ini berkah. Li'annana nilna minhu khairan katsiran, karena kita bisa mendapatkan, karena sesungguhnya kita dapatkan darinya kebaikan yang sangat banyak.
Jadi berkah, ya. Hadir di majelis ilmu yang ngalap berkah dengan ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Itu semacam apa? Ini masalah hissi yang bisa kita rasakan. Datang di majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh salah seorang guru, ini termasuk di antara bentuk kita mengharapkan kebaikan atau ngalap berkah dengan belajar ilmu. Kutub Syekhul Islam wa ghairihi. Sebagai contoh, beliau mencontohkan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab-kitabnya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini membawa keberkahan, Masya Allah. Ingat ikhwan, kitab-kitabnya para ulama itu luar biasa. Bukan keberkahan dari zatnya itu, bukan ya, tapi apa? Ilmunya yang disampaikan. Bukan berarti kitabnya berkah kemudian kita ciumin, kita jilatin, enggak. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi kitab, isi dari kitab itu ilmu yang disampaikan oleh ulama. Kalau kita mengatakan kitabnya para ulama itu berkah, bukan berarti kita maksudnya berarti kita ciumin, kita jilatin, enggak begitu, bukan. Tapi apa? Berkah isinya, ilmunya ya. Begitu ya, jangan salah paham. Jadi kitab-kitab para ulama itu berkah. Seperti apa? Syekhul Islam Taimiyah, seperti kitabnya Imam Nawawi. Ya, kitab-kitab beliau membawa keberkahan. Kenapa? Karena banyak orang yang mengambil kebaikan, manfaat dari tulisan-tulisan beliau. Kan gitu. Minal a'immatil lati wadu Allahu fi kutubihim al-barakata wal khaira wantafa'at bihal ummatu. Ya. Dari para imam-imam Bukhari, Muslim, Masya Allah ya, kitab-kitab mereka mendulang keberkahan. Sampai detik dan saat ini kitab-kitab mereka dipelajari di seluruh pesantren. Ya, bahkan di dunia ini lembaga pendidikan tidak lepas dari kitab-kitab beliau. Ini menunjukkan kebaikan, membawa keberkahan dari kitab tersebut. Nah, kita manfaatkan, kita ambil keberkahan dari ilmu yang ditulis oleh para ulama-ulama pada kitab-kitab mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, Allah jadikan pada kitab-kitab mereka keberkahan dan kebaikan sehingga umat bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut. Allahu Akbar. Maka ikhwan, kita jangan lepas dengan yang namanya belajar kitabnya ulama. Ingat ya, kita jangan sampai lepas belajar atau mempelajari kitab-kitabnya para ulama. Karena kitab-kitab para ulama itu membawa keberkahan, mendulang keberkahan lewat ilmu yang mereka sampaikan. Ya, sesibuk apapun ikhwan, usahakan 1 kitab, 2 kitab para ulama itu kita bisa hatamkan. Kita rasakan Masya Allah, ya, kebaikan-kebaikan banyak, ilmu yang mereka tebarkan. Kita tahu bagaimana keikhlasan mereka, ya, dengan apa yang mereka baca, ingin menginginkan umat ini kebaikan. Jadi itu ya, tabaruk yang disyariatkan ada 2 ya. Itu tabaruk yang syar'i yang ada dalilnya. Itu banyak dari contoh-contohnya ya. Kemudian tabaruk yang hissi. Ya, tabaruk yang sifatnya apa? Dapat kita rasakan dengan panca indera, yang kita rasakan dengan panca indera kita. Ya, yang kita lihat, yang kita rasakan dalam diri kita. Seperti apa tadi? Mempelajari kitab-kitabnya para ulama itu membawa keberkahan. Baik, sekarang yang kedua yaitu tabarrukun mamnu'un. Nah ini tabarruk yang dilarang. Tabarruk yang dilarang. Maka jangan sampai ini kita masuk ke tabarruk ini. Yang pertama yang disyariatkan, silahkan cari keberkahan dengan hal-hal yang disyariatkan tadi. Ya, berlomba-lomba kita ngalap berkat dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Tapi ingat, yang kedua ini harus diwanti-wanti, jangan sampai kita terjerumus. Yaitu tabarrukun mamnu', tabarruk yang dilarang. Apa itu? Wa huwa ma lam yasbut bihi fihi syai'un syar'an wala hissan. Yaitu tabarruk yang dilarang adalah mencari berkah atau ngalap berkah dengan sesuatu yang tidak ditetapkan
secara syariat maupun secara hissi, yang dapat kita rasakan dengan panca indera atau yang pasti. Jadi nggak ada dalilnya sama sekali ngalap berkah dengan sesuatu yang tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya. Dan tidak pula kita bisa rasakan secara his, secara panca indera atau penelitian gitu ya. Wa huwa min anwa'i syirkil asghar, dan ini termasuk bagian dari syirik kecil. Ya. Apa contohnya, Pak? Mohon maaf ini ya, mungkin kalau dicontohkan banyak menyinggung sebagian kaum muslimin. Tapi yang namanya kebenaran harus kita sampaikan, ya, Pak. Ya. Supaya kita terhindar dari keburukan tersebut. Apa kata penyair? Araftu syarra la li syarri lakin li tawakkih. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Saya mengenal sebuah keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Namun aku mengenal sebuah keburukan ya agar menjauhi dari keburukan tersebut. Ya, araftu syarra la li syarr lakin li tawakkihi. Saya mengenal sebuah keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi untuk mewaspadai, menjauhi, ya, mawas diri dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif syarra min al-khair yaqau fi. Dan barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka bisa jatuh dan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Nah, ini penting. Makanya ketika kita belajar sesuatu yang disyariatkan, ngalap berkah yang disyariatkan, kita harus belajar lawannya, biar kita nggak jatuh kepada yang dilarang. Ya, yang disyariatkan kita amalkan, yang dilarang kita tinggalkan, kan begitu. Kita belajar apa itu bid'ah, ya, apa itu syirik, maka kita harus tahu apa itu tauhid. Kita belajar tauhid ya, kita harus tahu lawannya yaitu syirik. Belajar sunnah juga harus tahu lawannya yaitu bid'ah. Semuanya agar kita jauhi. Karena barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dia bisa jatuh dalam keburukan tersebut atau kejelekan tersebut. Baik. Nah, sebagai contoh, ngalap berkah yang tidak disyariatkan, yang tidak ada contohnya dari syariat, yang tidak ada dalilnya, ya, bahkan ini termasuk perkara yang terlarang dalam agama Islam. Contoh ya kawan, bertabarruk dengan perbuatan, dengan ucapan dan perbuatan masih sama ya, yang tidak disyariatkan. Contohnya apa? Solawat yang dibuat-buat itu. Bahkan kalau kita telusuri ada 30-an lebih, 35 ke 38 gitu ya, kurang lebih. Salawat, zikir-zikir bid'ah yang dibuat-buat oleh sebagian orang. Ya, mereka kaum muslimin juga. Jadi zikir-zikir kawi, salawat kawi, bahkan terkadang kalau kita cermati maknanya berlebihan. Memuji Rasulullah SAW berlebihan, bahkan sampai terkadang bisa menjurus kepada kesyirikan. Mendudukkan Rasul ya seolah-olah memiliki sifat-sifat rububiyah, dan banyak contohnya ya. Makanya di sini ya kawan, kita tuh kaum muslimin itu kok lebih, kenapa kok suka dengan yang kawi? Ini kan selawat kawi, nggak orsinil. Kenapa kita nggak suka dengan yang ori? Padahal kita itu kalau mau beli pakaian, jujur ya, kita tuh kalau beli pakaian, beli sepatu, beli makanan maunya yang ori. Bahkan yang mereknya yang bagus, merek terkenal, branded, kemudian ori. Beli HP juga maunya yang ori. Ya, beli apa lagi? Emas juga ori ya. Kita nggak mau yang abal-abal kan dalam urusan dunia, terlebih urusan akhirat. Sholawat itu sudah diajarin oleh Rasulullah SAW. Ya, jelas.
Salawat yang kita baca ketika dalam salat 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Salat Ibrahimiyah jelas diajarkan oleh Nabi kita SAW. Kenapa kita bikin salawat yang terbaru? Bikin ada salawat KW, bikinan sendiri, kemudian dinyanyi-nyanyikan. Apakah kita nggak puas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apa kita menganggap Rasulullah itu kurang sempurna mengajarkan salawat? Atau Rasulullah menyembunyikan salawat yang sebenarnya itu harus disampaikan, nggak disampaikan? Nah, ini berdusta atas nama Nabi kita alaihi wasallam, ya. Jadi kemudian dikir-dikir, baca ini 1000 kali, tahlil 1000 kali, ya. Baca tasbih, ya, 1110 kali. Baca takbir 999 kali. Kita nggak mengingkari, ikhwan. Kita nggak mengingkari zikir-zikir tersebut, itu termasuk disunahkan. Bahkan ada syariatnya, cuma ketika kita menentukan, ya, menentukannya, bilangannya, apalagi membuat zikir sendiri, ya, tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya dari Nabi, nah, itu termasuk nggak dibenarkan. Tapi kalau tabarruk dengan cara seperti itu, ya, sholawatan yang tidak original, yang KW, yang tidak ada contoh dari Nabi, itu dilarang, nggak benar. Gitu tadi, ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Nggak apa-apa menyinggung, memang harus menyinggung sebagian kaum muslimin. Ya, kita sampaikan apa adanya. Ya, karena memang agama ini harus ori. Kita maunya ori, kan? Beragama juga harus ori dong. Orang kita mencari dalam urusan dunia aja kita harus maunya ori, apalagi urusan akhirat. Baik. Selanjutnya, di antara tabarruk yang dilarang, tabarruk di tempat, dengan tempat. Contohnya apa? Ini yang sering dilakukan ini. Ngalap berkah di kuburan-kuburan. Nah, ini nih. Kuburan-kuburan wali, orang-orang soleh, tujuan ngalap berkah di situ. Bahkan terkadang mereka berbondong-bondong mengambil air di kuburan tersebut. Katanya kuburan wali itu berkah airnya. Nggak air juga, tanahnya, ya, pasirnya atau tanahnya diambil lewat, dimasukin ke botol-botol aqua itu. Anda pernah lihat itu, ya? Sebagian mengambil tanah, dimasukkan kuburan, yang mengambil tanah kuburan, dimasuk kuburan wali, katanya sih begitu. Ini kuburannya wali, tanahnya juga berkah. Ya, kawan, tidak ada tanah yang suci yang jelas dalilnya kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram, ya, jelas. Apalagi, kawan, tempat yang suci Masjidil Haram, ya. Dan aneh-aneh pokoknya deh. Kalau kita bicara masalah ini, Masya Allah, ya. Dan bahkan dijadikan ritual tahunan, bulanan. Nah, ini paling mak paling senang yang kayak gini nih. Wisata religi ke makam. Ke makam-makam religi, ya. Makam religi. Atau bahasa mereka lah, wisata religi. Dikelilingi semua. Seluruh kuburan-kuburan yang dianggap wali atau yang dianggap orang-orang soleh, mbah-mbah yang dianggap soleh. Kalau kita bahas seperti ini, mungkin sebagian kaum muslimin merasa tersinggung, ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan nyatanya seperti ini dijadikan apa? Proyek cuan. Ya, akhirnya sekarang banyak orang yang bikin kuburan palsu di atas namakan wali atau orang soleh, dengan tujuan tadi biar banyak orang yang menziarahi, kemudian bisa menghasilkan uang yang banyak, kota infak yang banyak di situ.
Bahkan sebagian mereka menganggap kalau tidak memberi infak di kuburan tersebut, maka bisa kualat. Jika tidak memberikan uang tips kepada juru kunci, bisa kualat. Dengan anggapan-anggapan seperti ini, sehingga orang akan mau nggak mau akan mengeluarkan hartanya untuk hal tersebut. Ini perlu diperhatikan seperti ini. Nah, ini banyak sekali ya. Masya Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya, hidayah. Kita rumah kita itu kalau dekat dengan kuburan itu luar biasa, pahalanya besar. Kenapa saya katakan demikian? Berarti setiap hari kita mendoakan kan kepada si mayit. Sekali lewat mendoakan kepada si mayit. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun, as'alullah lakum al-afiyah. Mendoakan mereka. Karena ziarah itu tujuannya cuma mendoakan si mayit dan mengingat kematian. Mengingatkan akhirat, mengingat kematian, mendoakan si mayit itu saja yang disyariatkan. Bukan untuk ngalap-ngalap minta kepada si kubur, enggak. Apalagi tawasul-tawasul ke situ, enggak. Ya wali fulan, doakan saya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya. Karena diajak bicara, Pak Wali, Pak Kiai yang sudah meninggal, tolong doakan saya, mintakan kepada Allah supaya saya termasuk orang-orang yang dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan saya, anak-anak saya menjadi anak yang saleh. Minta kepada si wali. Walaupun alasannya tawasul agar si wali tadi menyampaikan doanya kepada Allah. Karena minta doa kepada orang yang sudah mati nggak boleh. Ini perlu diperhatikan ya kawan ya. Ini banyak sekali yang seperti ini. Ya, kita sangat sedih sekali. Fenomena sekarang banyak kuburan-kuburan palsu, dipalsukan banyak sekali. Dengan anggapan di atas namakan wali, orang-orang soleh, tapi sebenarnya untuk ada misi untuk mencari uang, mencari keuntungan dunia. Ini sangat disayangkan sekali. Agama Islam sebagai agama yang terkesan murahan, ya, agama yang tidak berwibawa. Kalau seperti ini caranya. Baik. Yang ketiga, ya, termasuk tabaruk yang tidak disyariatkan ya, yang terlarang. Tabaruk dengan waktu. Ini mohon maaf ini ya, sama juga menyinggung juga ini. Seperti ngalap berkah di malam nisfu Sya'ban, karena nggak ada dalilnya, nggak ada syariat. Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, mengadakan sholat sekian sekian kali sekian rokaat dengan bacaan-bacaan tertentu, ya, rokaat tertentu, bacaan tertentu, zikir-zikir tertentu. Ini nggak ada dalilnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa dalil yang terkait dengan keutamaan tentang amaliyah di malam nisfu Sya'ban, sholat apa segala macam, itu sebenarnya palsu. Palsu. Sejahtera juga mengadakan perayaan Maulid Nabi, ngalap berkah di acara Maulid Nabi. Karena acara Maulid Nabi itu tidak ada contohnya dari Nabi. Kalau para sahabat itu maulidan, nggak akan selesai. Iya, ya kan? Merayakan Maulid Nabi. Jadi Nabi diulang tahun nih. Ada nggak di zaman sahabat Nabi diulang tahun nih? Kalau ada pasti dong ternukil, walaupun mungkin satu riwayat. Para sahabat berkumpul merayakan Maulid Nabi. Mereka orang yang paling cinta loh sama Nabi. Mereka orang yang paling bertakwa loh sama Nabi. Mereka orang yang paling gemar melakukan kebaikan loh. Jangan salah, kita siapa? Kalau dibanding ketaatan dan ketakwaan lah ya. Bahkan harta jiwa mereka korbankan untuk Islam. Mereka pertaruhkan untuk Islam, membela Nabi. Masa sih Maulid kagak mau mereka? Ya kalau ada salahnya pasti mereka di garda terdepan. Dan pasti ternukil satu bukti, walaupun satu riwayat. Tapi nyatanya nggak ada tuh.
Ternyata dari kalangan orang-orang Syiah yang pertama kali mencetuskan maulid, Syiah Fatimiyah, yaitu dilarang, termasuk terlarang. Mohon maaf ya teman-teman segenap kaum muslimin yang masih merayakan. Kalau belum cocok nggak masalah. Ya, ngalap berkah di acara maulid, ngalap berkah di acara Isra Mi'raj. Ya ini nggak ada tuntunannya yang seperti ini. Bikin acara Isra Mi'raj dengan doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu, ya ngalap berkah di situ, nggak bisa. Karena nggak ada dalil. Karena acara itu sendiri nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya dari Nabi, maka nggak bisa. Kemudian apa? Acara di tempat apa? Acara nuzulul Quran kalau bulan Ramadan itu. Ya kalau bulan Ramadan bulan yang berkah, ya betul. Tapi kalau di acara yang bid'ah tadi, yang tidak ada tuntunannya tadi, kemudian kita ngalap berkah, ya nggak bisa. Nggak bisa nggak diperbolehkan. Karena nggak ada tuntunannya. Nah, kita harus ori dong. Maunya ori itu harus original ya. Ayo. Singgung ya kawannya, nggak apa-apa. Ya sama-sama menyampaikan kok. Beda pendapat nggak apa-apa. Ya. Baik, yang selanjutnya yang keempat, termasuk tabaruk yang dilarang. Apa ya kawan? Seperti ngalap berkah dengan benda, benda-benda tertentu nih. Kalau benda yang disyariatkan kayak tadi air zam-zam atau apa lagi tadi, habatus sauda, oke lah ada dalilnya, boleh itu. Tapi kalau ngalap berkah dengan benda yang tidak disyariatkan, bahkan menganggap benda-benda ini berkah tanpa ada dalil bukti secara ilmiah jelas, ini termasuk perkara yang dilarang, akan bisa menjurus kepada kesyirikan, minimal syirik kecil. Contoh, ngalap berkah dengan tanah Karbala. Tanah Karbala yang dimana itu? Di Iran ya. Karena katanya Husain terbunuh di Karbala. Mereka anggap bahwa itu tanah ini tanah suci. Ya kayak tadi, ngambil tanah Karbala, dibawa pulang ke Indonesia, ditebar di rumahnya karena berkah katanya tanah itu. Nih. Terus seperti yang di Solo itu ya. Apa itu? Ritual apa itu namanya? Kirap. Kirap itu loh, kirap apa? Kiai Slamet itu loh. Kebu ya? Kebu atau sapi itu? Kebu ya? Jadi ngalap berkah dengan kotoran sapi Kiai Slamet. Jadi sapinya diarak. Kalau di bulan Syuro biasanya Syuro, bulan Muharram itu Syuro adalah bulan yang mulia, tapi mereka anggap bulan mistik. Diarak di kota di Solo itu, kemudian orang berebut apa? Dengan kotoran sapi, kotoran sapinya. Ketika nelek itu si Kiai tadi, dikatakan Kiai Slamet namanya ya. Jadi sampai sapinya itu dikasih nama Kiai Slamet. Ya, bayangkan sapi dikasih nama Kiai. Saya kira Kiai beneran, tapi ternyata sapi. Itu nelek, orang berebut. Kotorannya terus yang diusap-usapkan ke badannya. Dengan tujuan mengalap berkah. Mendapat keberkahan dari kotoran tersebut. Ini kotorannya sudah nggak waras benar. Mohon maaf saudaraku kaum muslimin ya. Kalau ini menyinggung mohon maaf. Karena ini harus kita jauhi yang seperti ini. Ini sudah tidak sesuai dengan akal sehat. Sudah tidak masuk akal. Sudah menyimpang dari fitrah yang lurus. Karena perbuatan syirik itu sudah menyimpang dari fitrah yang lurus. Kotoran itu kan secara fitrah kita kan jijik ya. Menjijikkan. Kenapa dijadikan rebutan? Ya. Atau sebagian yang lain benda keris. Masya Allah. Ngalap berkah dengan keris. Atau ngalap berkah dengan batu akik. Katanya sudah diisi dengan bacaan. Sehingga batu akiknya dilap-lap. Bahkan mungkin dimandiin. Ya, ngalap berkah, ada keberkahannya di sini. Atau keris tadi ada keberkahannya, sehingga dimandikan dengan bunga 1000 rupa, ya katanya gitu kan.
atau 7 sumur dari sumur yang berbeda, wes macam-macam. Apalagi ya yang benda. Biasanya kan batu ake, kemudian tadi keris. Oh iya, Ponari itu ya dulu ya, tahun berapa itu, 2014 loh ya. Ponari si anak kecil katanya ajaib itu. Orang-orang berebut. Bahkan comberan, air yang mengalir dari rumahnya Ponari itu di comberan itu direbut buat di rebutan airnya itu. Bayangkan air comberannya, air gotnya dari yang keluar dari rumahnya Ponari itu dibuat rebutan. Untuk buat apa? Ngalap berkah. La ilaha illallah. Si anak ajaib katanya, punya batu dia, batu yang ajaib. Ini di mana katanya? Mohon maaf, saya ulangi lagi. Yang lain sebagainya lah, banyak. Kalau benda-benda itu banyak sekali. Ya mau raja, mau wafat, mau berbentuk sabuk, mau berbentuk apapun ya. Atau apa itu? Sekarang bambu apa namanya itu ya? Bambu petro atau apa saya nggak tahu ya. Itu juga orang yang mau berburu itu katanya itu juga membawa keberkahan. Ini gimana ya kawan? Nah, seperti ini kaum muslimin. Ya, semoga diberikan taufik dan hidayah semuanya kepada kita semuanya akan menjauhi yang terlarang dalam Islam. Baik, yang selanjutnya, yang kelima sekarang. Bertabaruk. Termasuk tabaruk yang dilarang ya, ngalap berkah yang dilarang. Tabaruk dengan makanan dan minuman. Nah, ini yang banyak ini. Tabaruk yang dilarang juga diantaranya mengalap berkah dari makanan dan minuman. Contohnya minuman bekas kiai, masya Allah. Ya, bisa Anda melihat di YouTube banyak sekali. Jadi kiai, bekas sisa minumnya kiai, kopi atau teh atau air putih itu jadi rebutan santrinya. Rebutan sampai kadang gelasnya pecah. Gara-gara rebutan satu gelas itu untuk dijilatin, untuk diminum ya kan, bekasnya rebutan bisa pecah itu gelas. Sampai segitunya. Atau berebut makan bekas makanannya. Ya, bekas makanannya kayak direbut. Bahkan Anda pernah lihat bekas duduknya kiainya. Kiai itu habis ngisi kajian, bangkit dari tempat duduknya, semuanya ngelap menjilati apa itu tempat duduknya, kursi yang bekas kursi yang dipakai oleh kiai. Masya Allah, sampai seperti itu. Ya terkadang gimana ikhwan ya, berebut apalagi tumpeng sekatan ya. Ini juga banyak ya, ada tersebar juga videonya ya. Aduh, banyak sekali ya yang seperti ini. Ya semoga kita dijauhkan ya kawan. Apalagi ya kawan yang dilarang, bertabaruk dengan zatnya orang soleh atau peninggalannya. Yang tadi ya mirip juga, mencari ngalap berkah dengan zatnya orang-orang soleh. Nah sekarang saya pernah mendengar itu katanya tisunya, bekas tisu lapnya Habib Umar itu dihargai 200 juta. Masya Allah. Seperti itukah? Padahal bertabarruk dengan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal aja nggak boleh. Sekelas Nabi. Nah, ini siapa? Sekalipun dia mengaku keturunan Nabi, ya, ini sebenarnya untuk mencari keuntungan dunia. Bekas tisunya katanya. Bahkan terkadang mereka menjual barang-barang seperti minyak wangi yang katanya sudah dibacakan doa tertentu, atau air dia jual. Itu intinya untuk mengeruk keuntungan dunia. Makanya mereka membenci sekali namanya Wahabi karena menyuarakan seperti ini, menyuarakan tentang kesyirikan, tentang tawasul, ngalap berkah yang dilarang. Mereka benci karena mereka akan terbongkar nanti kedoknya. Ini nggak apa-apa ya saya sampaikan seperti ini. Iya, kami benci sekali, nggak terima karena akan mengurangi pemasukan mereka.
Karena mereka semena-mena akhirnya menjadikan suatu itu dikatakan berkah, ya kan? Akhirnya mereka jual dengan harga yang mahal. Nih, bekas sorban saya berkah, dijual 200 juta. Bekas lap tisu dia, lap keringat, tisunya dijual bekasnya. Katanya membawa keberkahan. Mungkin apa lagi? Ya, bekas pakaiannya, bekas kaos kakinya barangkali, dan yang seterusnya nanti. Untuk mengeruk keuntungan dunia. Masya Allah ya. Ini dahsyat sekali nih, yang seperti ini. Perbuatan syirik itu ternyata bisa menguntungkan ya. Bisa menguntungkan dunianya dia ya. Ya, pertama gantinya orang-orang soleh dan peninggalannya. Ya, sampai apa? Mencium ludahnya, mencium keringatnya, minum air ludahnya, bahkan yang minum air kencingnya. Yang kiai apa? Yang wali majdub itu apa? Majdub apa? Majdub itu, kejedut itulah. La ilaha illallah. Katanya air kencingnya itu wangi. Padahal itu gila, wali yang stres. Sampai dibilang apa? Wali loh, orang stres. Ya, berebut bekas pecinya. Masya Allah ya. Mungkin bisa dijual mahal itu, ratusan juta itu bekas pecinya. Atau bajunya. Atau dia sholat bekasnya si kiai tadi, si orang soleh tadi, katanya sholat di bekasnya dia itu membawa keberkahan. Atau minum, menyimpan bekas-bekas keringatnya lah, jigongnya barangkali, yang mereka anggap membawa berkah. Ini semuanya terlarang, ikhwan. Bahkan ada yang mencium lututnya. Ada itu kan, cium-cium lutut sampai segala macam, menjilati tangannya. Ini semua terlarang. Kan nggak ada dalil, bisa menjurus kepada syirik, kesyirikan karena berlebihan, hulu kepada orang-orang saleh. Ya, mungkin demikian ikhwan yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita tauhid yang lurus. Dengan tauhid inilah semoga Allah tabaraka wa taala berkenan, ya, Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita surganya. Dan kita memohon kita doakan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini dan semuanya, terkhusus di negeri kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka, berikan hidayah kepadanya sehingga bisa menjauhi ya perbuatan-perbuatan syirik yang dapat mendatangkan murkanya. Amin Allahumma amin. Ya, mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan, ucap, ya perbuatan, mohon maaf, tolong diluruskan. Karena kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.